Welcome to my channel. Welcome to my channel. Halo sobat, kembali lagi bersama Ada Caranya Channel. Kali ini saya akan berbagi kepada sobat semuanya cara membongkar dan juga memperbaiki lampu yang bisa dicas, lampu polish Germany 98.000 watt. Lampu ini memiliki baterai yang bisa dicas yang ada di dalam sini sobat ya. Dan perlu sobat ketahui juga, saya sebelumnya sudah cari-cari cara membongkar dan juga memperbaiki baik itu di Google maupun di YouTube. Tetapi nggak ketemu sobat ya. Karena maklum sobat ya, lampu ini merupakan lampu kiriman dari seorang teman yang ada di Malaysia. Jadi barangkali sobat memiliki lampu seperti ini, jadi tepat sekali jika sobat lagi punya masalah dan ingin memperbaikinya. Ataupun untuk lampu-lampu yang lain yang modelnya seperti sekarang itu yang kecil dan ramping, agak memanjang begitu. Jadi ada sedikit banyak kesamaan ya dalam cara membongkarnya dan juga sistem perbaikannya. Baik sobat, tanpa lama-lama kita langsung eksekusi aja sobat ya. Gejala kerusakan lampu ini adalah ketika tombol ini ditekan, ini yang menyala adalah lampu indikatornya saja yang berwarna biru, dan untuk lampu utamanya di sini tidak menyala sama sekali. Oke. Yang pertama yang perlu kita bongkar dan kita periksa itu adalah jalur sumber tegangannya. Tapi pastinya kita lepas dulu talinya ini dulu. Ya, kita lepas. Oke, selanjutnya kita buka baterainya sebagai sumber tegangannya. Karena ini yang paling utama sobat ya. Kita cek dulu untuk tegangan baterainya. Ini bisa dicek sobat ya. Ininya harus kencang, ke bawah ini longgar, jadi perlu Anda bongkar dan silahkan disolder ulang. Cara membukanya, ini sobat, ini ada skrup, silahkan Anda buka dan silahkan disolder ulang kawat ke PCB-nya. Selanjutnya yang perlu kita cek adalah, nah ini baterainya sobat ya. Ini baterainya, baterai lithium dengan jenis 18650. Ya, ini kebetulan baterai yang orisinilnya cuma satu ini sobat, yang dua ini sudah merupakan baterai bekas laptop. Ya, pastikan semua baterai ini, walaupun satu aja bisa digunakan sobat ya. Kita masukkan satu aja, ini sebenarnya sudah bisa menyala. Ketiga-tiganya ini harus benar-benar ada tegangannya sobat. Dan untuk memastikannya, saya tidak menggunakan cas di center ini, tetapi saya gunakan cas eksternal. Cas eksternal seperti ini sobat ya. Nah, dicas hingga benar-benar penuh. Kalau ini sudah dipastikan ada tegangan cukup, kita periksa ini sobat ya, lampunya aja. Pertama kita lepaskan penutupnya. Ini ada kacanya sobat. Hati-hati jangan sampai terjatuh, karena kacanya ini bukan kaca sembarangan sobat. Wow. Nah, kacanya ini lumayan tebal ini sobat, karena kaca khusus yang digunakan untuk membiaskan atau memfokuskan cahaya. Nah, selanjutnya silahkan periksa ini sobat, ini lampu utamanya di sini. Silahkan diperiksa. Ya, tentunya kita lepas dahulu. Lepasnya pakai ini sobat ya. Nah, gini. Nah, kita masukkan di kedua lubang ini. Nah, kalau sudah kita putar ke ininya, kita putar ya. Ini cukup kita tahan aja. Jadi tangan yang kiri yang memutar, yang kanan menahan. Ya, seperti ini. Kita putar ke kanan. Yang tangan kiri kita putar ke kanan. Jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini sobat. Bisa kita lanjutkan dengan tangan aja. Nah, ini kita ambil. Nah, ini lampu utamanya sobat. Ini lampu utamanya di sini.
Nah, ini lampu utamanya. Untuk memeriksanya apakah ini putus atau tidak, sobat bisa gunakan lampu LED kecil seperti ini sobat ya. Nah, silahkan Anda hubungkan. Ini yang merah jalur positif, yang hitam adalah negatif. Yang panjang di merah dan yang hitam ini di kawat yang pendek. Silahkan Anda hubungkan seperti ini. Bisa Anda solder juga nggak apa-apa. Nah, setelah ini terhubung, silahkan nyalakan. Nyalakan dan pastikan baterainya juga terpasang dengan ininya juga. Jika masih tidak menyala sobat, kita perlu membongkar yang lain. Kita periksa yang lain. Nah, yang kita periksa itu adalah bagian saklarnya. Kita periksa dulu. Ya, dengan cara kita buka kedua baut ini. Kita buka, gunakan kunci segi 6. Jadi segi 6 seperti ini. Ya, silahkan dilepaskan. Nah, sudah lepas. Kalau sudah lepas, kita buka penutup yang bagian bawah ini, warna hitam ini. Kita buka agar saklarnya bisa kita ketahui rusak tidaknya ya. Gunakan obeng plus ya, silahkan Anda gunakan obeng seperti ini. Oke, pastikan sudah longgar. Kalau sudah longgar, kita tarik ini sobat ya. Kita tarik. Nah, kalau nggak bisa pakai tangan, bisa pakai obeng ya, pakai obeng minus. Kita congkel aja sini. Nah, ini sobat. Lepas dan sudah kelihatan ini saklarnya sobat ya. Ini saklarnya. Kalau tekanannya masih normal sob. Barangkali di sini kotor, sobat bisa pakai semacam solar atau bensin, atau kalau nggak ada, Anda bisa teteskan minyak kayu putih. Ya, ke sini bagian ini secukupnya aja sobat, nggak perlu sampai meluber ke PCB-nya. Nah, kalau sudah silahkan sobat coba ditekan-tekan seperti ini. Oke. Dan juga lubang casnya. Ini bisa Anda tetesi menggunakan solar atau bensin ya, agar bersih. Koneksinya nanti bisa lancar. Koneksi arus pengecasan maksudnya. Nah, jika sampai di tahap ini masih belum nyala juga sobat, sobat bisa bongkar yang lain untuk memeriksa bagian yang lain. Ya, caranya kita lepas saja ini sob. Ini pembungkus baterai. Di sini, di dalam sini merupakan PCB utama. Jadi rangkaian kelistrikannya yang utama itu ada di sini. Kita lepas. Nah, melepasnya dari sini sobat. Silahkan Anda gunakan obeng yang lebih panjang. Nah, posisinya obeng seperti ini sobat ya, agak miring ke pojok tepi. Ya, jangan ke tengah. Kalau ke tengah nanti waktu ditekan itu nanti bisa merusak PCB atau membuat konslet. Jadi seperti ini, agak miring. Nah, kita tekan. Nah, kita tekan sedikit aja sobat ya, tidak usah terlalu kuat. Nah, ini sobat, PCB utamanya. Ini merupakan rangkaian utama kelistrikan lampu ini ada di sini sobat. Nah, silahkan Anda periksa apakah ada komponen yang terbakar ataukah ada kabel yang putus atau yang perlu disolder ulang. Nah, dalam kasus saya, ini ketika lampunya indikator ini ditekan, itu hanya nyala indikatornya di sini, tapi lampu utamanya tidak nyala. Ternyata kemarin waktu saya perbaiki, itu ada salah satu kabel yang warna merah ini ya. Ternyata ini mengarah ke lampu. Yang warna merah ini ternyata tidak terhubung atau lepas solderannya.
Jadi saya solder ulang di sini. Nah, ketika saya solder ulang, lampu ini langsung bisa menyala sobat. Dan untuk cara mengembalikannya, silahkan Anda mengembalikan dari langkah yang paling akhir dilanjutkan sampai langkah yang paling awal. Nah, setelah kita kembalikan seperti awalnya, saatnya kita coba ya. Kita tekan tombolnya ini, apakah lampunya ini bisa menyala. Wah, sudah berhasil sobat. Sudah bisa menyala. Tekan lagi. Kita tekan lagi. Sudah selesai. Ya. Ini lubang untuk mengecasnya sobat di sini. Untuk casnya seperti ini sobat ya. Nah, casnya seperti ini. Dengan tegangan keluarnya 4,2 volt. Arusnya sebesar 130 mA. Jadi kalau ingin mengecas dengan isi baterai sebanyak 3, itu bisa sekitar 3 jam baru bisa penuh sobat. Biasanya seperti itu. Oke sobat, sampai di sini dulu kebersamaan kita tentang bagaimana cara memperbaiki atau membongkar lampu senter Polish Germany 98.000 watt. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton dan pastikan Anda mendukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.